Nah itu yang dimaksud tadi ya, bahwa mereka memang sudah vow ya, udah bersumpah ya, matilah orang orang Yahudi dan orang Kristen ya, karena Amerika dan orang UK itu dianggap sebagai pasukan salib ya saudara ya. Itu ya, itu kenyataannya ya. Makanya orang-orang di sana itu kalau kamu jadi Kristen itu kamu bisa dimiskinkan di Iran. Dan akhirnya perang yang ditunggu-tunggu ini terjadi ya, perang ini ya. Dihabisin sama Israel ya Iran ini. Lalu media-media Indonesia keluar jargon-jargon Netanyahu kabur lah, Israel babak belur lah segala macam. Ya sama waktu Hamas pertama kali ya, tuh Israel sekarang nangis-nangis mencet-mencet saudara ya. Ngomongnya Israel ini Israel itu nggak taunya Hamas yang mencet-mencet. Habis semua ya, jenderal-jenderal yang panglima-panglima komandannya Hamas habis semua. Sama seperti hari ini habis semua panglima-panglima, menteri-menteri, ahli-ahlinya Iran ini habis semua sudah mulai dari presidennya ya yang dulu kemarin ya kecelakaan helikopter itu ya sampai sampai dengan sekarang menteri-menteri dan panglima-panglima ya paling udah 6 orang tuh mati tuh ya. Nah, Iran itu bukan Israel perang melawan Persia loh saudara, jangan salah ya, itu bukan perang Israel melawan Persia, itu adalah perang Israel melawan antikristus. Karena penguasa di Iran hari ini bukan Persia, bukan orang Persia, tetapi orang Syiah. Dan dia berasal dari Afghanistan. Ayatullah Khamenei itu orang Afghanistan, saudara ya, bukan orang Persia. Jadi perang antara Israel dengan Iran ini bukan perang Israel melawan rakyat Persia. Nggak heran di Amerika dan bahkan di Teheran sendiri, rakyat Iran bersorak-sorai ketika Israel menyerang Teheran, saudara. Ketika menyerang semua lokasi-lokasi nuklirnya Iran, wah rakyat Iran itu bersorak-sorai. Mudah-mudahan suaranya bagus ya, lebih bagus suaranya. Shalom semuanya, shalom alaihim yang ada di seluruh dunia, yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube. Ya, baru kata Adonai Elohim melek haolam. God bless you all semuanya. Tema kita hari ini adalah catatan perang Israel dalam Alkitab. Wah, ini seru ya. Semua nubuatan Nabi 26 digenapi dalam catatan-catatan perang yang terakhir ya, sejak 2023 ya, saya selalu bicara tentang Israel. Ya, kebetulan pas saya juga baru selesai ya kuliahnya juga. Nah, kita sekarang masuk ya ke dalam tema kita ya. Mungkin tanya jawabnya nanti terakhir. Kita coba langsung mulai saja supaya lebih seru ya, tanya jawabnya terakhir jadi ada bahan ya, nggak asal-asalan nanyanya. Nah, kita akan masuk sebentar. Saya belum ganti ini ya, ganti covernya dulu ya biar seru ya, ganti cover dulu. Salah ganti mana itu tidak mau.
Oke, ya, catatan perang Israel dalam Alkitab tema kita hari ini. Waduh, seru ya. Mungkin tidak semuanya bisa kita tampilkan ya materinya. Saya juga nyiapin bahannya nggak cukup ya karena saya berusaha apa namanya eh, cari ya makna. Kalau cuma nyari datanya saja mah gampang di internet ya. Cuman maknanya, saudara ya. Saudara, ketika ketika para nabi ini bernubuat, ya, lalu terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh para nabi. Tetapi masalahnya, ya nubuatan itu bisa terjadi, kamu suka tidak suka itu pasti terjadi. Kamu suka atau tidak suka dalam nubuatan para nabi itu akan terjadi. Kamu berusaha menghalangi pun nggak bisa, itu akan terjadi. Tetapi dalam nubuatan para nabi yang kedua, ketika nabi itu bernubuat, maka itu akan mengilhami orang-orang yang percaya kepada nubuatan itu, dan mereka akan sepakat dan dijalankan sesuai dengan sabda para nabi itu. Nah, Israel adalah sebuah negara Yahudi, ya tentu saja populasinya mayoritas adalah orang-orang Yahudi yang mereka percaya kepada perjanjian lama, Torah dan kitab para nabi. Ya, dan itu terjadi, ya, dan itu akan terjadi di dalam masa-masa ini, ya, akan terjadi dengan segera. Anda percaya tidak percaya, sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ya, kalau hari ini perang antara Israel dengan Iran, itu bukan Israel perang melawan Persia loh saudara. Jangan salah ya, itu bukan perang Israel melawan Persia. Itu adalah perang Israel melawan antikristus. Karena penguasa di Iran hari ini bukan Persia, bukan orang Persia, tetapi orang Syiah. Dan dia berasal dari Afghanistan. Ayatullah Khamenei itu orang Afghanistan, saudara ya, bukan orang Persia. Jadi perang antara Israel dengan Iran ini bukan perang Israel melawan rakyat Persia. Nggak heran di Amerika dan bahkan di Teheran sendiri, rakyat Iran bersorak-sorai ketika Israel menyerang Teheran, saudara, ketika menyerang semua lokasi-lokasi nuklirnya Iran. Wah, rakyat Iran itu bersorak-sorai, seneng malah. Bayangin ya, berapa kali terjadi ya, setiap tahun ya, 500 orang dibunuh, dibantai. Yang 3.000 orang yang terakhir itu ya, gara-gara masalah jilbab. 3.000 orang dibunuh, saudara. Ini kejam sekali nih ya si Ayatullah ini. Karena ini orang-orang Syiah, anti dari Mesias, anti Kristus. Dia anti dengan orang Kristen, dia anti dengan orang Yahudi. Sedangkan orang Kristen dan orang Yahudi adalah dua saksi Allah yang diurapi, yang mendapatkan pengurapan dari surga langsung. Bukan orang Islam nggak dapat apa-apa, loh, dapatnya kencing onta. Tapi itu faktanya ya, ketika orang-orang Yahudi diurapi oleh Roh Kudus, ya, mereka mendapatkan minyak urapan, orang Kristen juga mendapatkan urapan dari Roh Kudus langsung, maka orang-orang Islam mendapatkan kencing onta, saudara. Itu nggak main-main, saya nggak bohongan, nggak mau menghina, enggak, saudara. Kapan saya pernah menghina? Saya itu nggak pernah menghina. Saya itu cuman bicara fakta dengan cara yang vulgar. Kamu harus tahu bedanya. Oh sebentar, tes dulu. Ini suaranya berisik nggak? Saya nyalain kipas angin soalnya nih. Ini rada panas. Berisik nggak? Tolong cek suara moderator. Bagus, Pastor. Bagus kok. Halo? Nggak ada suara nih. Suaranya bagus, Pak. Moderator, mantap ya, nggak berisik ya suaranya ya. Tidak Ya, berisik, oke. bagus. Bentar ya, saya ada suara juga deh. Dari YouTube, bagaimana di YouTube nih? Bentar ya, saya sambil cek suara juga ya. Ya, suaranya ya. Nah, saya cek juga ya.
Nih, gerakan diakonia. Dua saksi Allah dalam kitab Wahyu, Musa menggabungkan Yudaisme dan Elia salah. Ya, saudara ya. Salah ya, gerakan diakonia terlalu maksa. Dua saksi Allah, ya sudah jelas. Siapakah saksi Allah? Dua pohon zaitun. Siapakah dua pohon zaitun? Roma 11 sudah jelas ngomong. Israel dan orang Kristen, ya. Itu tertulis letter luck, bukan diperkosa ayatnya. Apa adanya, letter luck begitu ya. Ini bukan Musa, Elia, siapa lagi Henok, Elia, apa Musa, keder kamu nanti. Maksa saudara. Dua saksi Allah. Lo Elia sudah datang zamannya Yohanes. Udah nggak usah dibahas lagi, jadi nggak datang lagi. Kan Elia harus datang, iya kan Yesus bilang Yohanes itulah Elia akan datang, ya dengan roh Elia. Itu ya jangan dicocokologi ya. Sudah, oke di dalam komunitas ini yang namanya dua saksi Allah adalah Kristen dan Yahudi, ya dua orang yang diurapi Mesias, orang Yahudi diurapi, orang Kristen diurapi, itulah Mesias. Ya, itulah Mesias, ya. Karena kita adalah orang-orang yang diurapi. Nah, orang-orang yang membenci orang Kristen dan orang Yahudi adalah anti dari Mesias, anti dari Kristus. Ya. Itu ya. Nah, udah jelas banget ya, jangan ini lagi ya. Aduh, gak usah sok ngajarin di sini. Betul Henry, ini seperti pohon zaitun dan cangkokannya, itulah dua saksi Allah, ya jelas banget ya. Nah saudara, kemudian kita melihat bahwa orang-orang Iran ya yang sekarang berkuasa ini adalah orang-orang Syiah yang mereka sangat benci dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Ya matilah Amerika, matilah Yahudi, dan mereka melihat Amerika adalah simbol dari Kristen, saudara. Ya matilah Amerika, matilah Yahudi, matilah Amerika, matilah Yahudi. Ya coba kita lihat videonya dikit ya, dikit aja ya. Mana nih? Sebentar ya, saya harus cek ini supaya jangan kena strike kita ya. Nah itu yang dimaksud tadi ya, bahwa mereka memang sudah vow ya, udah bersumpah ya, matilah orang Yahudi dan orang Kristen ya, karena Amerika dan orang UK itu dianggap sebagai pasukan salib ya saudara ya. Itu ya, itu kenyataannya ya. Makanya orang-orang di sana itu kalau kamu jadi Kristen itu kamu bisa dimiskinkan di Iran. Dan akhirnya perang yang ditunggu-tunggu ini terjadi ya, perang ini ya, dihabisin sama Israel ya Iran ini. Lalu media-media Indonesia keluar jargon-jargon Netanyahu kabur lah, Israel babak belur lah segala macam. Ya sama waktu Hamas pertama kali ya, Israel sekarang nangis-nangis mencet-mencet saudara ya. Ngomongnya Israel ini Israel itu, nggak taunya Hamas yang mencet-mencet. Habis semua ya, jenderal-jenderal yang panglima-panglima komandannya Hamas habis semua. Sama seperti hari ini habis semua. Panglima-panglima, menteri-menteri, ahli-ahlinya Iran ini habis semua, sudah mulai dari presidennya, ya yang dulu kemarin ya kecelakaan helikopter itu ya, sampai dengan sekarang menteri-menteri dan panglima-panglima ya paling udah 6 orang tuh mati tuh ya. Nah itu faktanya. Nah terus wah itu tadi ya, memang halu ya, orang negara Indonesia ini negara halu sih ya. Agak ngerti juga tuh cara bikin bertobatnya ya hanya kalau kalian tinggalkan Islam. Karena gara-gara Islam itulah maka kalian jadi halu. Ya. Itu fakta, jangan ngomong saya menista, itu fakta saudara ya. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Nah, saudara kita balik lagi ya, faktanya lagi. Saudara ketika kita sekarang mempelajari catatan perang Israel, tentu dimulai dari tahun 1948. Jangan lupa klik subscribe, viralkan saudara. Ini penting sekali pelajaran hari ini ya. Koinonia hari ini saudara ya. Nah, ini penting sekali.